Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khairul Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih berjumpa lagi dalam edisi Kisah Sul Aulia. Kisahnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Syafi'i hendak berkunjung kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sudah sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, begitu bahagianya Imam Ahmad bin Hanbal menyambut sang guru. Bertamu, bersilaturahim, karena sudah larut malam, Imam Ahmad bin Hanbal mempersilahkan gurunya untuk menginap di rumah beliau. Imam Syafi'i pun menerima tawaran dari Imam Ahmad bin Hanbal untuk menginap di rumahnya. Ketika dihantarkan ke kamar hendak tidur, Imam Syafi'i melihat ada Quran. Ketika mau menyelonjorkan kakinya, ternyata searah dengan Al-Quran. Imam Syafi'i pun tidak tenang, tidak bisa, tidak berani. Inilah adab. Adabnya para ulama sangatlah tinggi terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hari ini, banyak sekali ketika membaca Al-Quran, ketiduran. Al-Quran di kaki itu nggak takut. Al-Quran bisa sampai di atas kepala ketika ketiduran terjatuh seperti itu. Imam Syafi'i ketika hendak melonjorkan kakinya itu, padahal Al-Qurannya itu tidak di bawah kakinya, tetapi searah dengan kakinya. Bisa jadi di dinding, bisa jadi di rak, tetapi karena adab, maka Imam Syafi'i pun tidak tenang. Sehingga malam itu Imam Syafi'i tidak tidur. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan dengan belajar, memecahkan 72 permasalahan fikih karena tidak tidur pada saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelang subuh hendak membangunkan sang guru Imam Syafi'i. Ketika dibuka pintu kamarnya, ternyata Imam Syafi'i belum tidur. Wahai guruku, kenapa panjenengan tidak tidur? Ini ada Al-Quran. Saya takut. Saya tidak tenang, searah dengan kaki saya ketika tidur. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa panjenengan tidak membangunkan saya, wahai guruku? Imam Syafi'i menjawab, saya tidak mungkin membangunkan jenengan, saya takut jenengan terganggu. Sudah bertamu lah kok mengganggu pula. Saya tidak mau. Akhlaknya seorang guru. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan, kenapa jenengan tidak pindahkan saja sendiri Al-Quran ini, wahai guruku? Apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i? Saya tidak berani, karena saya tidak punya hak atas Al-Quran ini. Saya belum dapat izin dari Al-Quran untuk memegang Al-Quran ini. Amanah. Begitu besarnya amanah yang dijaga oleh Imam Syafi'i. Masya Allah. Karena merasa tidak diberi hak, belum pernah mendapatkan izin untuk memegang sesuatu yang bukan miliknya, maka beliau tidak mau sama sekali menyentuh maupun memindahkan Al-Quran itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal pun kemudian bertanya, wahai guruku, setelah melihat jenengan, anak saya ingin bertanya 3 hal. Yang pertama, ketika disajikan makan malam, dijamu makan malam, jenengan itu makannya lahap, makannya banyak. Walaisa min sya'nil mu'min ayakula katsiran. Bahwa tidak ada kebiasaan orang-orang yang mukmin itu dengan makan banyak. Kenapa jenengan kok lahap sekali? Apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i? Karena saya yakin di dalam makanan yang engkau hidangkan itu tidak ada yang batil, tidak ada yang haram. Maka ketahuilah makanan yang halal akan menjadi dawa lahida, dawa lahida, yaitu penawar bagi tubuh, menjadi obat bagi tubuh. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan, pertanyaan kedua dari anak saya Imam Syafi'i, bahwa kenapa jenengan ketika mau tidur tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat? Imam Syafi'i pun menjawab, saya tidak tidur, saya mempelajari Al-Quran, saya memecahkan 72 permasalahan di bidang fikih. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga,
Saat sholat berjamaah, kenapa Imam Syafi'i tidak berwudu? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, saya karena semalaman tidak tidur dan saya masih menjaga wudu saya, sehingga ketika sholat berjamaah subuh tadi saya masih terjaga dengan wudu isya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita belajar dari kisah para ulama kita bahwa adab beliau-beliau itu sangat tinggi untuk memuliakan Al-Quran, untuk memuliakan sesama. Imam Syafi'i yang mempunyai ilmu yang mulia dan luas, dan beliau adalah guru. Tidak semata-mata ia adalah guru kemudian ia sombong dan tidak mengakui kemuliaan dari muridnya. Imam Syafi'i tetap memuliakan muridnya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal. Dengan keluasan kemuliaannya, ia tetap tawadhu kepada gurunya. Sahabat khairul ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa didekatkan dan diperjumpakan dengan orang-orang yang saleh. Amin, amin, Allahumma amin. Usikum min nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.